dong. Atas kehadirannya bersama kita semua di sini. Tidak ada batas, tidak ada sekat, kita adalah sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kita tidak hadirkan lagi untuk selalu bersama-sama saling mengasihi, saling menyayangi, dan tentunya saling memperhatikan. Tidak lupa terima kasih untuk semuanya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih selamat datang kepada warga desa, perwakilan dari desa Bengkali yang ada di juga yang berkolok. Ya, karena di sini ada kasih. Oke, terima kasih. Yang dilukis oleh disabilitas juga Bapak Yani, beliau yang melukisnya sebagai satu kenang-kenangan dari kami sangat-sangat terima terhadap desa Bengkali. Semoga ya bisa menjadi satu momen untuk dikenal dan untuk mungkin ke depan bisa menjadi sesuatu yang kita doakan semua. Yang bisa seperti ini, tolong dong dibuka, betul kami. Saya adalah Bapak Produser Bintaro. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman disabilitas karena ada yang spesial dari kita. Singkat. Bisa dikerjakan semua, bisa direview lagi di tempat lain nggak ada nggak. Orang tuli, orang disabilitas naik ke panggung hanya untuk tampil setelah itu keluar. Karena mereka hanyalah objek. Mereka datang, mereka hadir hanya sebagai pelengkap. Itu yang terjadi selama ini. Dan hari ini kita mencoba rekan tuli, rekan disabilitas sama, punya kesempatan yang sama, punya keinginan yang sama, punya niat yang sama. Kesempatan apa? Seperti hari ini saya bicara, orang tuli juga bisa bicara walaupun diterjemahkan.
Keinginan yang sama, saya berkeinginan dikenal orang. Saya berkeinginan punya banyak teman. Di sini terjadi rekan tuli gabung semua. Semoga pesan ini bisa berkembang terus. Dari desa Bengkale ini sudah dikenal sebagai salah satu desa kolot, desa yang warganya sekian persen tuli. Semoga menjadi contoh. Karena kita tidak mau ada rekan tuli, ada rekan disabilitas hanya dijadikan objek saja. Begitu juga sebaliknya, kami tidak ingin rekan tuli hanya menunggu untuk dibantu, tidak mau bergerak. Kami ingin rekan tuli mau semangat, mau belajar, mau bekerja untuk nanti ke depan bisa mandiri, bisa hasil uang sendiri, bisa bekerja sendiri, bisa jadi bos. Karena punya kemampuan. Terima kasih. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Dia. Halo. Bukan yang ini loh.
Nah kemudian yang perempuan itu tarian perempuan namanya parit, namanya parit ya. Inilah paritnya. Perlu diinformasikan juga bahwa biasanya jangan normal itu biasanya pengiringnya pasti berapa, ada lipatnya 12 paling rendah, paritnya itu ada 6 setengah misalnya bandingannya. Nah dengan adanya suara kuku yang begini ini sebenarnya artinya dia itu bernyanyi. Mungkin bapak-bapak atau adik-adik yang pernah bernyanyi biasanya yang begini pasti ada suara nyanyiannya. Dan setiap terakhir daripada gerakannya itu selalu diakhiri dengan nah ini artinya sebelum kita memulai suatu aktivitas selalu mengambil bunga untuk memohon kepada Tuhan di atas segala sesuatu berjalan dengan selamat. Dia sembahyang sekarang. Ya itu berakhir persembahyannya dengan selamat, semoga Tuhan memberikan jalan terbaik. Sekarang saya grup daripada grup kolok istilahnya memulai dengan tarian, walaupun saya ini seorang di divisi kolok, saya tetap bersemangat melakukan suatu tarian. Itulah maknanya. Ya ini adalah suatu tanda atau gerakan di mana zanger pada umumnya tariannya itu akan dilakukan oleh orang muda-mudi yang dalam melaksanakan sesuatu nantinya seolah-olah saling percintaan, melambangkan suatu percintaan. Nah kemudian gerakan ini adalah suatu gerakan di mana akan istilahnya itu ingin melayu gitu loh, ingin melayu daripada tari itu sendiri. Nah, inilah mulai seperti jangan padu nyanyi jangan nyanyi zaman seperti nantinya dia akan diajak bermain keliling seandainya dia mau dengan yang laki. Itu artinya yang begini yaitu Melayu. Nah ini bahwa seandainya dia si perempuan mau dengan yang laki akan diajak naik cukup ya, akan bertarian begini dia. Seandainya cintanya atau tawarnya ditolak, beli akan nyesel gitu ya, akan bengong ya. Seandainya cintanya ditolak oleh perempuan kan pastinya yang laki pasti bengong ini. Nah sekarang gerakan ini adalah satu sisi mendoakan semoga perempuan yang dirayu tadi itu bisa rayuannya bisa diterima, dan mereka berharap sekali dengan rasa bangga tetap memohon supaya rayuannya tadi itu terisi oleh si perempuan.
ya kembali mereka jimat yang laki-laki ini kembali juga memohon berdoa kepada Ibu Pertiwi maupun langit ke Tuhan yang memohon semoga rayuannya tetap berhasil. Nah, perlu kita sampaikan sebenarnya tarian ini durasinya semestinya lebih panjang, Pak. Tetapi itu prosesnya dipotong, sehingga ini cepat sekarang ini mulai ke topik awal betul bahwa itu akan terjadi Arjuna Wiwaha yang dalam artian yang sedang bertapa untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sebelum mereka melakukan pertapaan, Arjuna itu mungkin berdiskusi dengan temannya, saya akan melakukan pertapaan. Itu satu contoh. Nah, setelah mereka bertapa, sudah barang tentu kepercayaan Bali yang zaman-zaman dulu orang bertapa sering banyak gangguan-gangguan baik oleh orang cantik maupun oleh orang sundere, oleh beberapa orang yang jahat. Inilah suatu situasi atau keadaan yang sedang melakukan pertapaan. Sekarang si Arjuna seolah-olah diganggu oleh seorang perempuan cantik, tetapi si Arjuna tetap tidak terganggu. Nah, sekarang dari pihak pengganggu pertama karena tidak berhasil, menunjuklah seorang teman yang menyimpulkan seolah-olah si laki inilah yang jahat. Ini biasanya mukanya itu diisi topeng melambangkan kejahatan, dia akan mengganggu mereka yang sedang melakukan pertapaan. Dan mereka pun mengatakan saya sudah melakukan kekerasan terhadap si pertapa, cuma mereka juga tidak terbangun, tidak terkodam. Gimana caranya? Sampai dia memukul, menendang, dan suatu saat sadarlah si Arjuna yang melakukan pertapaan dan akhirnya bangun. Nah, dia ngomong seolah-olah, "Hai kamu, kenapa saya duduk bertapa kok diganggu?" Akhirnya dia mau berkelahi sambil keliling. Nah, itulah suatu contoh bahwa antara kejelekan dan kebaikan selalu berdampingan, ya. Kalau orang Bali percaya sekali jelek, baik, buruk, hitam, putih, atas, bawah selalu berdampingan. Dan ini pun suatu contoh dilambangkan begitu, karena ingin mencari kebaikan sudah barang tentu diganggu oleh yang jahat. Nah, karena ini sudah sangat dipersingkat, Pak, mungkin karena waktunya juga agak panas, sehingga Arjuna Wiwaha ini ceritanya cuma dipersingkat. Nah, inilah berakhirlah tarian Janger Kolok itu sendiri
Ya. Terus terang aja karena durasinya biasanya nggak banyak, Pak, ceritanya banyak, cuma potong-potong, ya cuma tambahkannya. Ya walaupun mereka rasanya biasa sangat mengucapkan selamat, terima kasih, saya bakal ya demikianlah sekedar informasi tentang Janger Kolok. Lebih kurang yang saya bisa sampaikan tadi, mohon maaf. Terima kasih. Sebelum berjalan pada hari baik, dia bergabung secara perlahan. Wah, bangunnya kesiangan. Mau pergi ke arah tadi, cari kunci dulu. Sambil berasal gigi, tak terasa ujung sikat giginya menyentuh gusinya. Ya terkait dengan warga difabel atau penderita tunarungwicara yang biasa kita sebut dengan kolok di Desa Bengkale ini. Jadi keberadaannya itu sudah dari lama. Hal itu terkait dengan beberapa gen yang ada di Desa Bengkale. Selain itu juga ada faktor lain seperti kaitannya dengan sejarah desa. Jadi untuk saat ini mereka ini sekarang berjumlah 42 jiwa yang terdiri dari 13 kakak tersebar di Desa Bengkale. Terkait dengan hal seni yang mereka lakukan, saat ini kita berkolaborasi dengan kampus ISI Denpasar. Ada beberapa tarian yang sudah mereka ciptakan, yaitu tari Jala Anguci, tari Bebile, terus untuk khas Desa Bengkale yaitu tari Janger Kolok namanya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tarian ini sudah sangat viral atau dikenal baik di tingkat nasional maupun di mancanegara. Terkait dengan kegiatan hari ini yang bertepatan kebetulan dengan Hari Disabilitas Internasional, kami dari perangkat desa mewakili para warga disabilitas yang ada di Desa Bengkale merasa bersyukur karena apa? Karena kepedulian dari Sekar Dewata, Sanggar Tari ini ya, Sanggar Tari Sekar Dewata yang dari Gianyar ini, kami merasa dipedulikan, artinya diajak berkolaborasi untuk menampilkan seni. Dalam hal ini terkait dengan hak-hak dari para warga disabilitas bisa didukung dengan kegiatan ini dalam hal menunjukkan ajang kreativitas mereka dan dalam hal pemenuhan hak-hak yang dimaksud tadi sesuai dengan undang-undang. Kalau tentang Janger Kolok, sebenarnya sekali terciptanya ini mungkin sudah lama ya, karena yang menciptakan itu pun sudah menjadi yang ataupun almarhum yang namanya almarhum Imade Nedeng. Itu terbentuknya atau mulai latihannya kalau tidak salah, dan saya masih ingat karena saya masih waktu itu SD 1967 itu mulainya. Nah, saya sendiri pun pernah menanyakan kepada beliau, kenapa Bapak Made Nedeng kok bisa mendirikan Janger, kok punya inisiatif mendirikan Janger Kolok. Karena zaman saat itu juga komunitasnya Kolok kan banyak di Bengkale. Begini dia cerita, bahwa kalau Janger biasa seperti yang sudah ada di Bengkale kan sudah banyak, di Bengkale ada, di tempat lain ada. Karena kebetulan ini di Jumah Bengkale ada orang difabel, Bapak ingin menciptakan tarian yang unik. Itu cerita. Namun bagaimana caranya mengajari?
Ya ajarin dengan begini kan dia melihat, kasihkan dia contoh, kemudian dia ngikutin, kalau sudah ingat, selamanya dia ingat. Intinya ngajarin orang kolok itu harus lebih banyak ke visual. Diberi contoh, diikutin, akhirnya mengikuti. Atas dasar itulah Janger Kolok terus berkembang dan mungkin ada pasang surutnya karena situasi dan zaman. Dan sampai saat ini masih eksis. Nah kemudian kalau Janger pada umumnya kan ada nyanyiannya, ada. Nah makanya kalau khusus Janger Kolok itu harus dinarasikan. Artinya ada orang yang memberi makna daripada gerakan-gerakannya itu atau memberikan penjelasan lah gerakan-gerakan itu. Itu intinya. Intinya itu sama, tidak ada bedanya dengan Janger normal. Cuma kekurangannya tidak bersuara, dia hanya Cuma itu gerakannya hampir sama dan sama gerakannya gitu. Nah sehingga gerakan lainnya itulah dinarasikan, diartikan sehingga para penonton biar mengerti dia. Nah itu adalah lucunya ya Pak ya, artinya begini. Saya kan dipilih oleh Kolok itu sendiri selaku klien Kolok adanya untuk sebagai ketua kelompok Kolok khusus tentang seni baik itu Janger Kolok Bengkale, kemudian ada tarian Jala Anguci, ada dan lain-lain. Nah, atas dasar pemilihannya itu mungkin karena Kolok itu sendiri memahami dia lebih dekat dengan saya gitu loh. Saya terus terang bakat seni sama sekali tidak bisa, tetapi Kolok sendirilah yang memilih. Nah, atas dasar itu kadang-kadang orang senilah yang membina Kolok, terus saya hanya sebagai penerjemah. Nah, artinya menjelaskan ke mereka kamu harus begini, kamu harus begini. Sehingga Kolok itu kalau sudah diajarin, kalau sudah memahami, nekatnya luar biasa gitu loh. Gampang dia kalau sudah ingat, susah untuk dilupakan gitu. Itu gampangnya istilahnya ngurusin Kolok bidang seni, untuk bidang seni. Ya. Sesuai dengan visi misi kami di mana di dalam kegiatan itu ada kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial itu kebetulan dari salah satu anggota kami ada yang memanage masalah artinya disabilitas. Nah, oleh karena itu kami sangat tertarik. Ini hal pertama yang kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan walaupun sedikit, walaupun tidak membuat mereka bahagia, minimal membuat mereka senang dan gembira. Itu tujuan kami sebenarnya. Jadi untuk misi yang lainnya tidak ada sebenarnya. Cuman itu kami juga baru pertama kali ingin melihat bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang disabilitas, di mana dengan keterbatasan mereka penuh semangat. Nah itu yang perlu kita contoh. Nah itu udah seninya. Saya sangat senang sekali. Tadi kebetulan saya dapat komunikasi yang saya bisa tahu hanya dari mana gitu kan, gampang itu, atau sudah makan, cuman begitu aja. Artinya seru lah komunikasi dengan mereka. Sedikit tidaknya kita tahu bahasa isyarat. Tidak lihat di TV aja yang kita notabene memang tidak mengerti. Kalau dia merasa senang ikut di dalam acara ini untuk sosialisasi, biar anak Tiang tahu juga Pak, kelebihan dan kekurangan dia bisa dinilai, biar dia tetap bisa semangat untuk yang stabilitas ini untuk menjalani kehidupan Pak. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa kami lakukan terus menerus sesuai dengan visi dan misi kami di Skuad Dewata. Oke, kalau untuk koleknya, apresiasinya sangat luar biasa. Saya selaku pendamping di desa untuk anak-anak yang tuli bisu sangat senang untuk koleknya. Artinya mereka mau peduli sama difabel atau orang tuli bisu yang ada di luar wilayah mereka. Cukup mengapresiasi bagi warga Kolok atau warga difabel yang ada di desa Bengkale. Sekali terima kasih. Nama saya DADI, Dadi, dengan bahasa isyarat nama Dadi. Saya sangat senang teman-teman yang ada dari Denpasar datang untuk merayakan hari ulang tahun disabilitas internasional dan lokasinya di desa Bengkale. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang ada di Gianyar, sangat-sangat tari yang di sana, bertemu dengan teman-teman tuli, sesama tuli, bisa menari. Saya pokoknya apresiasi saya sangat senang. Halo.
Nama saya Sela, asal dari Catur. Halo, nama Andika. Bahasa syaratnya Andika, asal dari Singaraja. Saya bekerja di Catur juga, ikut istri. Terima kasih. Sama-sama. Saya kesini sangat senang. Sudah bisa bertemu teman-teman tuli yang dari Denpasar, dari Bali khususnya. Saya juga senang, banyak anak-anak teman-teman tuli. Terima kasih. Sebuah dewata dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah berempati dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan empati dari Bapak, Ibu, sahabat saya semua di Alumni Sekolah Panglima Singaraja 87 bermanfaat, setidaknya bisa membuat anak-anak yang ada di sini yang mendapatkan bingkisan senar bisa bergembira, bahagia. Dan untuk sahabat semuanya yang sudah berempati, semoga rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan, sekeluarga, salam rahayu, sukses.